Belum connect. Pakai akan fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya bicara tujuan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Telah memotivasi lebih dari 100.000 orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Di Chandra. SDIP Darul Jannah Nusantara merindukan tepuk tangan Anda hari ini. Tepuk tangan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla huwa rabbuna al-qail wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam tazim hormat dan cinta kami untuk kepala sekolah yang terhormat Bapak Nur Holis Dawam SMM, Wakasek Kesiswaan Bapak Ahmad Kurtubi, Wakasek Kurikulum Bapak Ismat dan Bapak Ridotullah, para orang tua hebat kelas 5 dan 6 SDIP Darul Jannah yang hadir online ataupun offline hari ini. Ana mohon izin selama 2 jam ke depan sebelum kami flight menuju ke Lombok Timur hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk SDIP Darul Jannah yang luar biasa. Oh. Waktu yang sangat singkat my people, 2 hours, 2 jam ke depan. Pintu sudah ditutup, close the door please. Udah kayak Deddy Corbuzier hari ini ya. Berarti kita mulai, kita berselancar selama 2 jam dalam samudra parenting. Karena sampai bagaimanapun wujud Anda hari ini bukan yang menggerakkan adalah bukan putra putri Anda. Anda hari ini sudah digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mulai. Segmen pertama yang muncul di layar adalah parenting motivation. Kami izin akan mobile hari ini dalam waktu 2 jam ke depan. Istana Bogor, Mbak Vera silakan standby. Tim dari Microsoft Team silakan standby. Saya mohon kerjasama Anda selama 2 jam ke depan, fokus ke depan my people. Slide yang kedua yang kami munculkan setelah dari Jambi adalah ini dia people. Ketika Bapak Ibu melihat logo ini, yang nampak adalah pagi-pagi ketika putra putri Anda, dia dengan cinta mengatakan, ayah bunda izin aku sekolah dulu. Ketika Anda melihat logo ini, yang nampak di benak para orang tua hari ini adalah seorang bapak dipegang pundak anaknya sambil mengatakan apa? Nah, ayahmu ini belum bisa sholat sempurna. Seorang ibu dia memeluk buah hatinya dan dia mengatakan, nah, ibumu ini belum bisa baca Al-Quran. Tapi tidak sedikit seorang anak itu menjawab dengan hati sambil mengatakan apa? Ayah bunda, tanganku mungil, tanganku polos, mataku kadang kosong. Tapi percaya ya bunda, ketika anak Anda bersujud di atas sajadahnya, dia berbisik di bumi, dia yakin kalau langit akan mendengar, dan dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, sudah 5 tahun kami berada di SD Darul Jannah. Yang kakak kelas 6 mereka pun berteriak dalam sejadahnya, ya Allah, sudah 6 tahun aku berada dalam gua yang sang bunda dan ayah di atmosfer Darul Jannah. Ya Rabb, andaikan sujudku ini kau terima, berikan pahalanya untuk orang tuaku ya Allah. Kalau Anda mengatakan Pak Happy Chandra, dari mana tahu doa itu?
Dari anak Lombok Barat, Bapak Ibu. Anak kelas 5 itu dia maju ke depan. Dia mengatakan, Pak Chandra, I have a dream. Aku punya impian. Bolehkah aku ungkapkan impianku ini depan orang tuaku? Anak kelas 5 ya bunda. Dia maju ke depan. Dan dia membaca impian itu. Ayah bundanya maju ke depan. Dan dia peluk sambil mengatakan, alim soleh anak. Alim soleh. Hari ini bukan SDIP Darul Jannah yang menggerakkan Anda. Bukan putra-putri Anda yang menggerakkan Anda. Waqad ikhtarallahu lak. Allah yang sudah menggerakkan Anda untuk hadir di tempat ini, Bapak Ibu. Untuk hadir di tempat ini, Bapak Ibu. Maka jadikan logo ini untuk berselancar di alam Darul Jannah ini secara kafah. Karena suatu saat pasti putra-putri Anda akan mengatakan, aku bangga punya kau ayah bundaku. Aku bangga punya kau ayah bundaku. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Maka kita mulai hari ini. Baru 1 menit pertama kami bicara, in 1 minute, di mana-mana, di Jambi kemarin, 750 peserta hadir. Baru 1 menit pertama, sudah muncul di dalam air mata ayah bunda. Baru juga 1 menit saya bicara Bapak Ibu. Baru 1 menit saya bicara Bapak Ibu. Yang muncul apa? The power of heart. Pasti Anda mengira, parenting itu biasanya, pembicaranya duduk di depan, gak kemana-mana, dan pesertanya saatnya mengheningkan cipta, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillah. Tahu-tahu acara selesai, dipegang sama sampingnya, Bu, selesai, oh udah ya, ayo kita doa lagi, Alhamdulillah tadi ayana badama amatana. Ini Pak Nurholis, baru 1 menit, baru 1 menit, semua mata tertuju ke depan. Mata Anda sudah berubah. Yang tadi lagi main handphone langsung, astagfirullahaladzim, ada apa ini ya Allah, ya Rabbi, ya ayah naon, ya Gusti, ayah naon. Kenapa? Karena Allah yang sudah menggerakkan hati Anda. Buah hati yang Anda peluk setiap detik, buah hati yang Anda peluk setiap saat, mereka akan menjadi pahlawan hebat. Nanti mereka akan berteriak di hadapan oleh Allah, dia adalah orang tuaku. Yang suatu saat mudah-mudahan Anda bersama para parents yang lainnya, bersama buah hati yang lainnya, bisa menuju surga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin atau Bapak Ibu. Kita suruh masuk surga bareng-bareng. Ini teh pada ngantuk Bapak Ibu ya. Saya perasaan baru landing juga masih segar hari ini ya. Oke. Kita mulai. Standby. Audionya bisa diangkat, tip di belakang. Ketika ada tulisan 3 kata, are you ready? Maka jawaban semuanya adalah 2 kata, yes sir. 3 kata ini kami pelajari bersama Kak Seto, Bunda Eli Risman. Segmen kedua, saat kami bicara, are you ready? Jawaban seluruh parents adalah 2 kata, yes sir. Are you ready? Yes sir. Nah, mulai. Are you ready? Percaya atau tidak, pakar bahasa tubuh dari California mengatakan orang tua yang berbicaranya dengan 2 senjata itu adalah orang tua yang dirindukan oleh buah hatinya. Apa itu 2 senjata Pak Epi? Smile face and smile voice. Seorang anak TK itu mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ayahku sudah manggil dengan 2 kata. Nah, sini sayang, Pak Epi Chandra, ayahku tuh kalau manggil pasti dengan 3 kata. Nah, sini sayang, dia manggil sambil tersenyum. Itu anak TK yang sampai sekarang udah di UI, hampir mau wisuda sebentar lagi. Dia masih terkesan gara-gara ada qaulan layyinan. Bisa ganti mikrofon? Terima kasih. Oke. Sampai mana tadi, Bu? Dugi ke mana, Pak? Tuh, saya itu masih ingat, Bapak masih ingat. Saya ulangi. Anak TK itu masih ingat sampai dia mau diwisuda. Pak Chandra, aku suka kali kalau ayah ibuku sudah panggil dengan 3 kata setiap paginya. Nah, sini sayang, smile face, smile voice.
Peran ayah dengan senyuman, peran bunda dengan senyuman itu di-save di setiap korteks anak, dan anak mengatakan, aku bangga kalau ayahku sudah manggil dengan 3 kata. Nah, sini saya. Tabassumul wajhi, smile face, smile voice. Sekarang smile face, smile voice sudah tidak ada, pasti efeknya berbeda. Andai kan Anda memanggil anak gak ada senyuman sama sekali. Nah, sini saya. Kalimatnya sama tapi cara bicara yang berbeda. Nah, sini saya. Pasti anaknya akan mengatakan, astagfirullahaladzim, lindungilah ayah ibuku hari ini. Smile face, smile voice. Seperti Nabi memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan pelukan cinta, dan di situ ada tabassumul wajah, pelukan hangat dari sang Nabi. Berarti, are you ready? Jawabannya harus tulus, ikhlas dari hati. Yes sir, are you ready? Nah, udah mulai ya, handphonenya sudah mulai turun, ada mulai fokus hari ini. Nama saya Happy Chandra, sudah dibacakan oleh moderator tadi. Saya asli dari Tasikmalaya, Bapak Ibu. Saya orang Tasik, orang Sunda, cuma tinggal di Istana Bogor sejak tahun 2008. Kemudian kami berkiprah di Istana Negara sejak tahun 2008 hari itu, dan kami berkiprah sebagai MC kenegaraan, belajar banyak tentang dunia komunikasi, dunia public speaking, dunia parenting bersama tim kami yang berada di dalam. Dan sekedar informasi saja, Anda pasti pernah mendengar di acara G20 di Bali, atau acara KTT ASEAN, atau acara 17 Agustus kemarin, Anda pasti pernah mendengar ada voice dari Golden Room Istana. Di rumah Anda bicara depan istri kayak MC? Nggak mungkin juga. Nggak mungkin saya bicara depan istri kayak acara Mahabharata gitu ya. Tolong siapkan kopi untukku. Takut nanti istriku ya. Jadi segmen ini adalah eksklusif kami hadirkan untuk Anda, dan tepuk tangan sekali lagi untuk segmen parenting hari ini, people. Yes. Saya pinjam MC mikrofon satu lagi, Ustadz Afwan. Mudah-mudahan standby mikrofon, standby mikrofon, standby mikrofon. Kita coba segmen ketiga. Bapak mohon izin pegang mikrofonnya Bapak. Assalamualaikum. Namanya siapa Bapak? Saya Asli. Dari mana Pak? Dari Hambalang. Hambalang. Dan Bapak punya putra atau putri di sini? Putri dan putra. Luar biasa, putra putrinya di sini. Kelas berapa? Kelas 5 dan kelas 6. Dahsyat, luar biasa. Dua-duanya di sini. Datang hari ini putra putrinya. Dua-duanya datang. Di mana dia? Satu di depan, yang satu di Ini kau ini. Terpisah dari ayah bundanya ya. Oke, anak alim sore. Bapak boleh izin, mohon dibaca Bapak, mohon bantuannya. Setiap karakter ayah dan anak itu unik. Bisa diulang lagi. Setiap karakter ayah dan anak itu unik. Setiap karakter ayah dan anak itu unik. Tepuk tangan buat ayah dari kelas 5 dan kelas 6. Kemanapun kami roadshow ke beberapa titik di Indonesia, terakhir di Jambi beberapa yang lalu, hari ini di DJ, dan sebelum kami ke Lombok Barat. People, setiap karakter anak itu unik dan tidak mungkin sama. Setiap karakter ayah juga sama, unik dan tidak mungkin sama satu sama lain. Karakter bunda juga sama, pasti beragam dan tidak mungkin sama. Satu kalimat ini sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang. Termaktub dalam Al-Quran, khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, bukan hanya putra putri, suami istri, tapi karakternya pasti berpasang-pasangan. Ana orang otak kanan bunda, orang otak kanan seneng banget nih kayak gini ngobrol, ketemu orang banyak. Allah menciptakan pasangan saya, istri saya, dia otak kiri, pendiam, jarang bicara. Anak kami 4, anak pertama otak kanannya dominan, anak kedua otak kirinya yang dominan, anak ketiga limbik kanannya yang lemah, anak keempat limbik kanannya yang on. Azwaja. Anak orang otak kanan, istriku pendiam, dia orang otak kiri, repeh gitu, diam, kalau ditakol baru dia bicara. Anak yang suka ngobrol kayak gini, azwaja, berpasang-pasangan. Andai kan Allah menciptakan saya otak kanan yang sering ngobrol kayak gini, dan Allah menciptakan istri saya juga otak kanannya kuat, suka ngobrol, saya motivator, istri saya juga motivator, Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah? Kami saling memotivasi satu sama lain di situ. Saya bikin panggung lantai 1, istriku lantai 2, pecah tuh Bapak Ibu.
Intinya apa? Azwaja, berpasang-pasangan. Dari segmen ini kita bisa melihat bahwa setiap anak kelas 5 dan 6 itu tajam pada bidangnya masing-masing. Putra-putri kelas 5 yang senang olahraga, dia pertajam pada bidangnya. Dia yang senang banget kalau ayahnya memeluknya, dia pertajam, I love it. Dan dia mengatakan, saya suka kalau pelukan ayah itu hadir di dekapanku. Karena apa? Setiap kita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Sayap kanan mohon ditebak kerjasamanya. Ini gambar apa Bapak Ibu? Silet ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet adalah tajam, pintar Bapak Ibu, tajam ini, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul Bapak, di Hambalang apa pernah melihat ada orang nongkrong depan pohon? Bapak tanya, Bang, lucu naon? Saya tuh lagi nebang pohon itu pakai silet. Sampai lebaran tahun depan gak selesai Bapak. Silet. Saya kiri mohon izin kerjasamanya. Ini gambar apa ya Bunda? Kapak inilah mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Satu kali hempasan tumbang itu pohon, tapi dia punya kekurangan. Saya santri, saya pernah di Jawa Timur. Saya belum pernah dengar ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Kesimpulannya apa? Kulluna maziyah wa kulluna nukson. Dari dua benda ini sebelum pandemi COVID-19 berkumpullah para orang tua di kampus Universitas Indonesia. Para orang tua mahasiswa-mahasiswi berkumpul hari itu di kampus UI. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya untuk apa? Mereka mencari karakternya masing-masing. Jauh-jauh mereka dari Padang Payakumbuh. Pak Chandra, aku orang tua Pak Chandra. Orang tua mahasiswa-mahasiswi di kampus UI. Sengaja aku datang ke kampus UI. Aku jauh-jauh datang, aku ingin tahu karakterku di mana sebagai ayah bunda hari ini. Afwan, nashkurukum. Datang di kampus Sumatera Utara, orang Medan itu bertanya, Pak Chandra, setiap kau datang ke Sumatera Utara, kau selalu berbicara tentang otak. Otak kanan dan otak kiri. Aku sengaja jauh-jauh dari Medan ini, aku ingin tanya kau, kira-kira di mana otakku selama ini? Aku bilang, kau yang punya otak ngapain jaga kita? Untuk apa Bapak Ibu? Mensinergikan mesin kecerdasan otak yang sudah Allah siapkan dengan software yang kafah. Dan ternyata terbukti hari itu. Nampak para orang tua yang fokus dan yang tidak fokus. Hanya dengan segmen apa? Dia mengangkat kedua tangannya hari itu selama 2 jam. Anda nggak perlu datang ke kampus UI. Apalagi berbayar 750.000 per 15 menit. Di sini saja Bapak Ibu, di DJ Hall ini. Tapi fokus Bapak Ibu, saya minta kerjasama Anda. Just raise your hand up. Angkat kedua tangannya, tapi fokus Bapak Ibu. Karena yang mengangkat kedua tangan orang tua kelas 5 dan 6 hari ini, dia adalah orang tua yang semangat, sehat, orang tua yang cerdas, terampil, dan ceria. Kita buktikan hari ini 3, 2, mulai. Tim multimedia ambil gambarnya, keren banget Anda hari ini ya. Siap ya, yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah orang tua yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. So, Bapak Ibu, gitu ya lah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Anda bilang, nah kamu tuh harus cerdas, kamu tuh udah kelas 6. Kita sendiri kadang-kadang belum cerdas. Ya Bapak Ibu ya. Stand by. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka di jepiran. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Siapa ya? Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Banyak di antara Anda yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Belum selesai Pak, urusan kita belum selesai. Tutup. 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 Pak Nurholis, kalau Anda melihat dari depan, semua mata melototin saya. Anda bilang, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Aku harus sehat, aku harus semangat, aku harus cerdas, aku terampil. Tepuk tangan untuk Anda semua hari ini. Luar biasa nih, orang tua kelas 5 dan 6 luar biasa nih. Habis zuhur,
Para orang tua masuk lagi ke aula. Untuk apa mereka di situ? Mereka latihan namanya applause hipnotik. Karakter muncul di situ. Karena apa? Dari applause hipnotik akan merasakan energi. Posisikan tangannya, mau tepuk tangan Bapak Ibu. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan kelas 5 dan 6 para orang tuanya satu kali, selamat pagi. Anda masih ragu-ragu, selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Percaya atau tidak, pakar bahasa tubuh Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Yang setengah-setengah itu loh Pak. Ayo. Anda bilang, nah, hei kamu itu udah kelas 5, kamu itu udah kelas 6, kamu itu harus menjadi anak yang berkarakter. Kita sendiri nggak pede. Kamu itu harus pede ya nak ya, kamu itu bentar lagi bos. Kita dulu harus pede Bapak Ibu. Selamat pagi. Luar biasa, Anda mulai angkat tangan karena nggak mau dikatakan nggak pede hari ini. Selamat pagi, selamat siang. Aman Bapak Ibu, mesin kecerdasan otak Anda dimainkan di segmen ketiga ini. Ketika saya mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran Bapak Ibu. Kemarin dijauh di semua mata melototin saya, hari ini jangan sampai ada gagal. Anda gagal, maju ke depan Bapak Ibu. Ibunya yang gagal, yang maju ke depan dengan suaminya. Siap ya, resep saya kalau kayak gini. Pasti banyak yang baca ayat kursi. Ya Allah jangan sampai gagal. Bapak yang benar ya nanti ya gitu ya. Ibu yang benar ya. Selamat pagi. Boleh fokus bisa Bapak Ibu ya. Selamat siang. Bapak Ibu selamat malam, no applause, gak ada tepuk tangan sama sekali. Fokus, set on your mind. Selamat siang. Selamat pagi. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pasti itu si Bapak mana fokus. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi Karim ya Allah jangan sampai gagal ya Allah. Kalau gagal ini bini gua juga maju ke depan ini bahaya gitu ya. Anda mulai terhipno di 20 menit pertama dan tepuk tangan untuk di Parents hari ini. Luar biasa. Yes, amazing. Kita menuju ke segmen berikutnya. Setelah ice breaking aman, kita menuju ke segmen berikutnya. Pertanyaannya adalah, andaikan Anda ditanya oleh putra putri Anda bergerak atau tertinggal, maka jawaban para orang tua jawabannya adalah suara Anda low 20%, bergerak apa tertinggal. Karena apa? Karena Allah menciptakan putra putri Anda terus move, bergerak, tidak ada yang stuck mati. Dulu dia masuk ke DJ kelas 1 masih mungil-mungil polos-polos, belum tahu alfabet, belum tahu angka. Allah menggerakkan mesin kecerdasan otak putra-putri Anda. Dari pundak putra-putri Anda ada tangan seorang ayah yang hebat. Nak, jagoan ayah, keren. Dari tangan Anda mengelus muka sang putra sambil mengatakan, kamu anak hebat, kamu anak keren, anta mumtaz, anta luar biasa. Allah menggerakkan Anda sampai detik ini, dari zero sampai hero. Dari Anda nggak tahu apa-apa, Allah menggerakkan sampai ke detik ini. Semua tak bisa mengelak Bapak Ibu. Hari ini perubahan sudah terjadi. Semua tak bisa dipungkiri, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu putra putri Anda gak sehebat hari ini. Betul? Putra putri Anda secara fisik seperti Bapak Kepala tadi katakan itu pasti beda dengan hari ini. Jangankan putra putri Anda, lihat foto Anda 10 tahun yang lalu. Pasti Anda nggak mau lama-lama lihat foto itu. Nggak ada mengatakan astagfirullah, gue on banget ya gitu ya. Ya Allah, gue kok on banget waktu itu. 10 tahun yang lalu, potret Anda berubah beda dengan hari ini. Allah menggerakkan Anda dari masa ke masa, menggerakkan putra putri Anda dari masa ke masa. Terbukti 10 tahun yang lalu semua mata tertuju ke gambar ini, betul? Raksasa dunia internet Anda masih bernostalgia dengan gambar apa namanya?
Tak tahu dia kemana sekarang, Allah sudah menenggelamkannya. Yang muncul sekarang bukan dia lagi. Putra-putri Anda sibuk banget cari referensi kemana itu. Google. 10 tahun yang lalu, seorang bapak itu keluar dari kamar. Dia membawa kopinya sambil memegang handphone. Ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone naon eta Bapak Ibu? Ini handphone zaman jahiliyah dulu. Tak tahu dia kemana sekarang. Allah menggerakkan alam ini cepat. Yang muncul Android. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Ini handphone zaman Abu Jahal dulu. Tak tahu dia kemana sekarang. Masa-masa ini sudah hilang. Pertanyaannya adalah, kita nostalgia dengan masa-masa dulu, wahai ayah bunda. Apa hubungan di antara dua benda ini? Anak kelas 5 dan 6 pasti nggak bakal tahu. Yang mereka tahu adalah, Pak Happy, saya taunya cuma ini aja nih, pensil. Kalau ini saya nggak tahu. Sekarang saya tanya Anda, siapa yang tahu apa hubungan di antara dua benda ini? Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Sebentar. Ibu kayaknya semangat banget di depan ini ya. Oh, Bapak juga mau jawab. Bapak. Nah, terima kasih Bapak. Bapak kayaknya jauh nih. Bapak yang mengenai kacamata. Sebentar. Punten Bapak, afwan. Menurut Bapak kira-kira apa? Ini berdasarkan pengalaman sih Buat menggulung. Bapak bilang berdasarkan pengalaman. Buat menggulung. Punten Bapak bisa ke belakangnya. Enggak, pasti kalimatnya berbeda Bapak. Kalau Bapak berdasarkan pengalaman, kalau Ibu Bapak mungkin berdasarkan research gitu Pak. Silakan Bapak. Iya, berdasarkan pengalaman yang lain Pak. Memang sama fungsinya untuk menggulung kaset yang sudah habis. Subhanallah. Tepuk tangan buat dua Bapak yang hebat hari ini. Terbukti Bapak, berarti kita pernah hidup di zaman jahiliyah. Dulu orang tua dulu nyari plus cepet banget. Diputar pakai kaset, nih lagunya, cetrek, selesai urusan. Anak hari ini tak tahu dia. Karena apa? Potret itu sudah berubah. Putra-putri Anda kelas 5 dan 6 kayaknya asing kalau mereka menggunakan kostum yang seperti ini, betul? Bapak, judul kan peran ayah nih. Wahai para ayah, cung tangannya yang pernah menggunakan kostum ini dulu waktu SD. Tuh, Bapak pernah. Terima kasih kejujurannya Bapak-bapak. Kadang-kadang ibu-ibu juga ada ini sarung multifungsi Bapak. Bisa buat tinju, bisa ninja-ninjaan, bisa buat sholat. Hari ini putra-putri Anda berubah. Apa mau mereka sholat Idul Adha, Idul Fitri pakai kostum kayak gini? Pasti kostumnya berubah. Masa hari ini, masanya sudah berubah people. Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah, wahai para ayah. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhlukuna fi zamanin ghairi zamanikum. Kata Ali bin Abi Thalib itu kalimatnya sangat indah. Beberapa abad silam, tapi kalimat itu menembus ruang dan waktu. Apa kalimat itu artinya Bapak Ibu? Ajarilah anak-anakmu ini sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup pastinya berbeda dengan zaman kita. Selamat datang yang baru masuk Bapak, perkenalkan saya bicara. Tepuk tangan buat Bapak yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Karena apa? Dulu waktu SD Bapak Ibu, saya kelas 5 masih main bola di lapangan menjelang maghrib. Azan mau dikumandangkan Bapak. Ibu saya langsung menuju ke lapangan karena kami masih main bola. Apa yang dilakukan ibu hari itu? Ibu mengangkat tangannya tanpa bicara, hanya mengangkat tangan. Dia turunkan jari jemarinya satu persatu. Semakin turun itu jari, kami semakin ketakutan. La yahtaju ilal kalam, tak butuh bicara. Generasi era 80-an, 90-an. Semakin turun itu jari, kami langsung ketakutan, lari, mandi, ambil wudhu, langsung ke masjid. Anak hari ini, ungkapan Ali bin Abi Thalib menembus ruang dan waktu sampai detik ini Bapak Ibu. Apa mau mereka cukup dengan angkat tangan dan turunkan jari jemari satu persatu? Kalau Anda gak percaya, lakukan saja nanti menjelang maghrib. Mereka masih main bola di lapangan,
Anda berdiri di tengah lapangan dan turunkan jari jemari Anda satu persatu. Putra-putri Anda akan memegang Anda sambil mengatakan, Bunda, ada apa dengan tanganmu hari ini? Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum. Karena apa? Masa-masa ini sudah berubah. Masa kecil dulu Bapak Ibu, ya Allah senang banget anak TK itu mengatakan, Pak Chandra, aku akan ngasih hadiah buat bundaku. Anak kelas 5, kelas 6 pun sebelum mereka keluar dari SD, aku akan berikan hadiah untuk ayahku di hari ulang tahunnya. Hadiahnya itu lukisan anak TK itu gitu-gitu aja dari dulu Bapak Ibu. Anda bisa menebak lukisan anak TK. Lukisan anak TK wahai Darul Jannah tak lepas dari apa? Dua gunung, di atasnya ada apa? Matahari, samping matahari ada apa? Ada burung dan awan. Di depan gunung ada apa? Pinter, ada sawah. Di samping sawah ada apa? Ini yang Anda maksud. Tapi ketika lukisan itu diberikan kepada Anda dan dia mengatakan, ayah bunda, aku berikan kado buatmu, cukup Anda katakan, you are amazing. Kamu itu anak keren. Ini saya, kamu keren banget. Ibu bangga dengan kamu. Jangan kau bilang, alah paling lukisannya gitu-gitu aja. Paling dua gunung di atasnya ada matahari kan. Sakit ya Bapak Ibu. Hari ini anaknya adalah anak yang ingin dimanusiakan, ingin diorangkan. Cukup Anda katakan, Anta Mumtaz, kamu keren banget. Kamu anak ayah sini saya. Dan dia akan ingat pelukan Anda itu. Sampai kapan? Peran ayah dalam pendidikan karakter anak yang kami jelaskan hari ini bukan definitif. Caranya bagaimana? Cari di Google, banyak Bapak Ibu. Tapi yang kami sentuh adalah inner power of father, ruh seorang ayah yang dirindukan, inner power of mother, ruh seorang ibu yang dirindukan. Karena perubahan ini tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Zaman ini sudah berubah Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi 3 kata ini, zaman ini sudah berubah. Pasti pola pikir anak-anak pun sudah berubah. Hari ini tak akan kami tembak Anda dengan definitif bagaimana cara A, B, C, D. Anda lebih tahu daripada kami. Pengalaman Anda lebih kaya dibandingkan kami. Saya masih seumur jagung Bapak Ibu. Anda lebih kaya pengalamannya. Tapi ketika Allah sudah menggerakkan lisan Anda yang doif ini dan ini bermanfaat untuk Anda, kita keep baik-baik kalimat ini. Karena apa? Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Kenapa segmen parenting diadakan di setiap titik di Nusantara? Biar kita hijrah Bapak Ibu. Yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena apa? Bismillah. Saya minta di segmen keempat ini. Bisakah Anda melihat tulisannya itu dengan hati bukan dengan mata? Karena tulisan ini sudah dibaca oleh anak-anak kelas 5 dan 6 hari itu. Dan mereka mengatakan, Pak Chandra, andai kan orang tuaku ada di sini, aku ingin cepat-cepat pegang tangannya dan aku berdoa, Allahumma tawil amarona, ya Allah panjangkan umur orang tua kami. Saya yakin kalimat itu akan muncul di benak Anda sama seperti putra-putri Anda. Bismillah. Ini tulisannya Bible. Hijrahnya manusia dari masa ke masa. Saat itu doa sang ayah bunda ketika Anda sudah menemukan pasangan hebat. Anda pasti sempat berdoa dalam sujudnya. Rabbana hablana min azwajina ya Allah. Kami sudah menikah ya Rabb. Berikan kami dzurriyyah, keturunan yang alim dan saleh. Ketika kami munculkan gambar ini, muncullah lahir buah hati yang dirindukan. Seakan-akan Allah lagi berkhitab kepada kita, ku amanahkan anak ini kepadamu. Lahirlah tuh anak-anak Anda itu yang kelas 5 dan kelas 6. Saat itu dia diajarkan oleh Anda untuk berjalan kaki. Pernahkah Anda mengajarkan mereka yang kelas 5, 6 udah tinggi-tinggi, besar-besar itu, dulu pernah berada di satu titik ini? Anda ajarkan dia untuk berjalan, sesekali dia terjatuh dan Anda membangunkan kembali. Anda terlalu serius Bapak Ibu. Itu iklan hemat air.
Jadi sekarang hujan udah mulai turun Bapak Ibu nih. Intinya kita harus hemat air. Teh tayangan video kesempatan pembicara untuk minum dulu. Jadi ke Anda nggak melihat kami minum, Anda fokus ke bayi itu. Intinya kita harus hemat air. Tapi bagaimanapun kita pernah merasakan di posisi ini. Andaikan hari ini setelah acara kami bersama Pak Nurul Khalis bersama Wakasek, kami memberikan hadiah untuk para orang tua yang hadir hari ini. Hadiahnya udah kami siapkan Bapak Ibu dari protokol kenegaraan, dan di bawah sana udah kami siapkan. Mohon nanti untuk antri Bapak Ibu ya, hadiahnya ya nanti antri yang Bapak sayap kanan, Ibu sayap kiri. Pasti Anda bilang, Pak Hebi, justru wallahi kami penasaran apa hadiahnya. Ini hadiahnya Bapak Ibu. Pasti Anda bilang, Pak Chandra, walaupun itu cuma 2 roda, hadiah dari kau tetap aku akan terima Pak Chandra. Pak Hebi, walaupun itu gambar tak elok dipandang, tetap kami akan terima. Pak Chandra, di balik gambar itu ada keunikan yang dahsyat. Terima kasih hadiahnya Pak Hebi Chandra. Putra putri Anda kelas 5 dan 6 itu adalah hadiah terindah dari Sang Maha Segala. Kelebihan dan kekurangannya pasti akan terima dengan kafah dalam. Karena apa? Karena momen yang langka. Keluarga adalah sumber energi untuk kita Bapak Ibu. Buah hati Anda adalah sumber energi untuk kita. Karena dari masa ke masa dia terlahir sampai hari ini. Pertanyaannya hampir mirip-mirip kelas 5 dan 6 hari ini mereka ada di nomor berapa? Kelas 5 dan 6 ada di nomor berapa? Nomor 3. Ayah bundanya ada di nomor berapa? Anda lagi diskusi. Kamu nomor berapa ke ayahnya tuh? Kamu nomor berapa? Kamu juga nomor berapa katanya? Jangan terjadi pertengkaran gara-gara gambar ini. Tuh, sebentar deh, bundanya nomor berapa? 5. Ayahnya nomor berapa? Bapak bilang nomor 4 katanya. Lebih muda ya Pak ya. Yang pasti nggak ada di nomor 7 kan Pak. Apapun wujud Anda, usia semakin, yo 3 kata ini, usia semakin. Pernahkah Anda ingat di usia 30 sampai 40 tahun ada reunian Bapak Ibu, usia 30 sampai 40 tahun reunian. Kira-kira nih obrolan hari itu di usia 30 40 tahun, obrolan saat reunian kira-kira obrolan tentang apa? Anak. Masya Allah. Usia 30 sampai 40 tahun, pertanyaannya nggak lepas nih, bro, bisnis apa sekarang? Itu usia 30 sampai 40 tahun. Lanjut, usia 50 tahun, reunian Bapak Ibu, orang tua DJ reunian. Kira-kira obrolannya tentang apa? Ibu bilang penyakit katanya. Saya nggak bilang gitu loh Bunda. Usia 50 tahun ini survei Pak ya, bukan versi saya ya. Ini survei. Usia 50 tahun reunian para orang tua Darul Jannah. Obrolannya apa? Berobat di mana? Anda akan menebak slide berikutnya, betul? Usia 60 tahun. Ada WhatsApp grup usia 60 tahun. Nanti kita reunian yuk, para orang tua kelas 5, kelas 6. Usianya 60 tahun semua. Obrolannya kira-kira tentang apa? Ibu bilang mau dimakamkan di mana? Astagfirullahaladzim, Bu. Udah kayak gini, unik-unik jawabannya. Usia 60 tahun. Siapa kawan kita yang sudah bukan meninggal, keluar lapangan maksudnya apa ya? Usia 60 tahun. Usia 70 tahun. Obrolannya kira-kira apa? Semakin lama usianya. Usia 70 tahun, obrolan mereka waktu di mana-mana adalah kamu siapa? Udah nggak bisa lihat jelas. Terus berkembang dari masa ke masa. Karena masa-masa itu saatnya kita mengatakan, justru saya melihat Anda para orang tua hari ini, anak kelas 5 dan 6 yang membuat Anda semakin 5 tahun lebih muda hari ini. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, kami nggak melihat Anda di usia lebih dari 40 tahun.
Justru di bawah 40 tahun semua ya. Ya, senang saya hari ini ya. Karena apa? Karakter. Saya dititipin panitia Pak Happy, judulnya karakter ya Pak Happy ya. Ini adalah tulisan yang sudah hampir di setiap panggung kami katakan karakter. DJ berdiri tegak menumbuhkan karakter. Nabi terlahir liutammima makarimal akhlak. Karena apa? Saat acara G20 di Bali, kami izin kepada sekretariat negara untuk mengcapture satu gambar. Kesimpulannya apa acara di G20 di Bali? Banyak orang mengatakan mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter Bapak Ibu. Izin kami sharekan ke Darul Jannah People hari ini. Karena kerinduan mereka dengan alam pendidikan, potret pendidikan di Indonesia di G20 di Bali kemarin, acara simposium nasional, kami MC di sayap kanan, kami capture hari itu atas izin Sekretariat Negara. Ternyata hasil survei membuktikan hari itu. Studi program for International Study Indonesia P1015 Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini gak enak banget dilihatnya Bapak Ibu. Udah peringkat ke-64 dari 65. Ini namanya suul khotimah. Gak enak di ujung. Kalau peringkat ke-64 dari 215 masih enak didengarnya. Anda mengatakan, Pak Happy Chandra jangan main survei. Mana buktinya? Saya akan buktikan depan Anda. Kami diminta untuk mengisi seminar parenting di satu titik ini. Beberapa tahun sebelum pandemi COVID-19, kami flight menuju ke Aceh. Di Bandara Belan Bintang, kami bersama 10 tim. Nyampe di Bandara Aceh, Allah Karim, apa yang terjadi? Seumur-umur kami diundang panitia, pas nyampe di bandara tapi nggak ada yang menjemput oleh lembaga sekolah itu. Setelah 2 jam kami nunggu, datanglah yang menjemput. Mereka pakai kostum, seragam, tapi menggunakan helm. Kalau menggunakan helm berarti transportasinya apa? Anda bilang ojek, Anda bilang motor. Itu di Bogor. Di sana namanya bentor, becak motor. Seumur-umur Pak, saya naik becak motor Pak. Drivernya di samping, saya di sampingnya. Saya peluk itu laptop, takut ketinggalan Pak. Takut drivernya udah nyampe mana, saya masih di mana gitu kan. 2 jam kami jalan Bapak, udah nyampe ke jalan terusan Medan ke Selimum. Kok gak nyampe-nyampe, udah 2 jam Pak. Kok gak nyampe-nyampe ke sekolahnya. Saya tengok drivernya, Bang, kok gak nyampe-nyampe. Apa bilang abang itu bilang, Pak Chandra, tolonglah kau sabar. 3 jam lagi kita nyampe. Berarti berapa jam? 5 jam. Kami udah pakai jas Pak, saya kira deket. Kita nyebrang, nyampelah ke lokasi. Ada tulisan di situ, welcome to Mr. Happy Chandra. Tapi tulisannya pakai karton di cutting kayak gitu, kena air hujan. Welcome to Mr. Happy-nya hilang, yang muncul Chandranya doang di situ. Kami berdiri tegak di bawah gapura sambil hujan rintik-rintik menunggu direkturnya datang. Datanglah direkturnya. Mereka teriak, ahlan wa sahlan. Selamat datang Pak Happy Chandra di sekolah kami. Bapak perjalanan jauh dari bandara, ya Allah Pak Chandra. Anak-anak kami pasti akan bangga ketemu kau hari ini Pak Chandra. Saat kau lagi motivasi 2.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Anak-anak kami SD ini Pak Chandra, mereka ingin ketemu kau, susahnya minta ampun Pak Chandra. Karena kau keburu di bawah protokol gubernur hari itu. Saya tanya, nah mana anak-anaknya Pak Direktur? Anak-anaknya mana Pak Direktur? Tolong tunggu Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Oke, kita tunggu lagi di situ 30 menit. Keluarlah anak-anaknya dengan jumlah muridnya berapa? 5 orang. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Semua satu-satu tiap kelasnya. Yang kelas 5 nggak ada kelas 6-nya. Apakah kami mundur Bapak Ibu? No. Kami menatap mereka sambil mengatakan, "Hai, I love you all people." Dan mereka mengatakan, "Selamat datang Pak Chandra di gubuk kami sekolah di Tanah Lokma." Apakah seindah Darul Jannah? Apa yang kami katakan depan mereka Bapak Ibu? Mereka tak punya mikrofon seindah hari ini. Mereka tak punya layar. Ketika kami katakan kepada 5 anak ini, aku bangga ketemu kau anak-anakku. Mereka duduk lesehan di atas tanah merah Bapak Ibu. Aku bangga ketemu kau. Suatu saat orang tuamu pasti akan bangga denganmu nah. Pasti ibumu akan mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Gara-gara saya ngobrol Bapak,
peran ayah. Gara-gara saya bicara tentang ibu depan 5 anak ini, Anda tahu apa yang terjadi? 2 anak ini yang gak punya hijab ini, mereka langsung berbalik arah, mereka langsung tunjuk-tunjuk saya sambil mengatakan, Pak Chandra jahat, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta. Tak ada yang berani bicara tentang ayah dan ibu depan kami, Pak Chandra. Tak ada yang berani, Pak Chandra. Daripada kau bicara tentang ayah dan ibu depan kami, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta, Pak Chandra. Mereka teriak-teriak sambil nangisi kami hari itu, Bapak Ibu DJ Parents. Kami penasaran apa yang terjadi. Satu anak mengatakan kelas 5, yang paling besar, dia mengatakan, Pak Chandra, sejak gelombang tsunami Aceh, ayah ibuku ini sudah terseret ombak, Pak Chandra. Bahkan kami tak tahu wajahnya kayak gimana. Tapi yang aku ingat, Pak Happy Chandra, ibuku di atas lautan ombak, dia berteriak, Nak, jika ibumu mati hari ini, Nak, nanti kau harus bisa ngaji, ya. Ayahnya dia teriak, Nak, ayahmu ini belum bisa sholat, Nak, tapi kau nanti harus bisa sholat, ya, Nak, ya. Nak, ayahmu ini belum bisa menyapa Baitullah, tapi aku mau nanti, Nak, kau bisa menyapa Baitullah, ya, Nak, ya. Aku ingat itu, Pak Chandra. Walaupun sekolah kami seperti ini, tapi aku selalu berbisik di bumi Loknah, tanah Serambi Mekah, biar langit mendengar, Pak Chandra. Sebelum Bapak berangkat ke Jakarta, antarkan kami ke makam orang tua kami, Pak Chandra. Sebelum Bapak bertolak dari tanah Serambi Mekah, antarkan kami ke batu nisan ibu kami. Mereka merindukan figur sang ayah, dan mereka merindukan figur sang bunda. Anda bertanya, seburuk apa Pak Happy sekolahnya? Pak Happy Chandra, seburuk apa kelasnya? Ini dia, people. Saya pamitan pulang, Bunda. Nah, Pak Chandra pulang dulu ya. Dia tarik jas kami sambil mengatakan, Pak Chandra, aku rindu ayah. Aku lihat kau bicara, Pak Chandra, seakan-akan ayahku bicara hari ini. Maukah kau mengajari aku di sini, Pak Happy? Andaikan ini kalimat saya lemparkan kepada guru-guru Darul Jannah. Andaikan ini kalimat saya lemparkan kepada Anda, wahai ayah bunda, mau gak melindungi mereka, memeluk mereka yang 5 anak ini? Saya baru bicara 5 menit, Pak. Di situ, hai nak, manjada wajada, mereka teriak, manjada wajada. Hai, hujan turun, Pak. Laptop kami kebasahan, baju kami kebasahan. Saya suruh asisten ambil jas hujan di meter, bro, ambil jas hujan. Saya udah basah kuyup, anak pakai jas hujan. Dia teriak lagi, hai Pak Chandra, manja kali kau ini. Bapak baru 5 menit kena hujan, kau pakai jas hujan. Kami Pak Chandra 5 tahun di tempat ini, kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Anak malu banget, Bapak. Saya lepas, so, kalau gitu mah kita hujanan bareng deh. Kita hujan, hei belajar hujan-hujanan, Pak. Acara kayak gini hujan-hujanan, seru-seru, sedep sih sebenarnya. Kalau itu dilemparkan, Pak Happy mau nggak ngajar di sana? Jujur ya, Pak ya, saya aja mikir-mikir. Mereka harus berangkat ke sekolah kayak Spiderman. Anda pasti bilang, kayak gimana Pak Happy? No. Kami runsau terakhir sampai Timika, Papua, di Payakumbuh, Padang. Kami temukan sekolah-sekolah pelosok yang mereka berangkat ke sekolah. Rangkas Bitung aja ada. Kami capture setiap gambarnya. Kami menunggu di ruang acara. Allah Karim, melihat anak-anak ingin belajar sampai sebegitunya, Bapak Ibu. Pantas kalau peringkatnya. Peringkat keberapa? Masih ingat Bapak Ibu peringkat keberapa Indonesia? 64 dari berapa? Pinter-pinter nih orang tua kelas 5 dan 6. Katakan kepada putra-putri Anda, nak, kamu harus jadi anak pintar, berkarakter, biar peringkat pendidikan di negara kita naik. Karena apa? Generasi-generasi ini
ada di titik sana. Jangan sampai hingga di zona Bogor, dan bersyukurlah Anda punya sekolah yang hebat seperti Darul Jadahari. Tepuk tangan untuk semua. Pengumuman apa Ustaz? Bukan di sini kan? Lanjut. 30 menit terakhir sebelum kami ke airport. People. Ini semuanya fokus gitu ya. Fokus.